Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Om Haji yang selalu mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu agama, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengabari bahwa di dalam channel kita, alhamdulillah sudah ada satu playlist khusus yang dikhususkan spesial buat saudara-saudariku yang perempuan. Kita namakan playlistnya adalah Fiqih Wanita, yang temanya perempuan bertanya, Islam menjawab. Kita akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perempuan, yang berhubungan dengan ibadahnya, pergaulannya, apapun yang berhubungan dengan perempuan di dalam agama Islam. Yang tentunya permasalahan-permasalahan itu banyak sekali, dan kekinian tentunya, hukum-hukum yang banyak berhubungan dengan kekinian. Kita akan mencoba menjawabnya dari berbagai sumber, tentunya dari para ulama di dalam kitab-kitabnya, dan yang bersumberkan dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya yakin segmen ini, playlist ini sangat bermanfaat buat perempuan. Kita cinta perempuan, ibu kita adalah perempuan, istri kita adalah perempuan, dan tentunya anak-anak perempuan kita juga membutuhkan bimbingan dari kita. Makanya insya Allah dukung terus segmen ini, dan tentunya jangan lupa di subscribe, dan insya Allah nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dalam durasi yang singkat, 7 menit sampai 10 menit. Oke. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama dan yang sangat menarik sekali. Ini dia pertanyaannya yang pertama. Ustadz, boleh nggak saya perempuan muslimah untuk melakukan sulam bibir? Tujuannya supaya saya tambah cantik. Kalau sudah saya cantik, suami saya kan tambah cinta. Gimana nih? Boleh apa nggak Ustadz? Sulam bibir. Wah, sulam bibir. Untuk bisa menjawabnya, tentunya kita mau lihat dulu apa sih itu sulam bibir. Dirilis dari satu website yang memberikan informasi seputar tentang kesehatan di Amerika Serikat, dan ini juga sudah dikutip oleh banyak dokter di Indonesia. Saya mendapatkan bahwa apa itu sulam bibir? Sulam bibir adalah satu prosedur kosmetik, jadi mempercantik ya, berhubungan dengan kosmetik, untuk memasukkan pigmen warna ke bibir dengan jarum yang sangat kecil ya. Hasilnya bibir itu akan selalu merah, merekah, sehingga tidak perlu lagi perempuan itu menggunakan lipstick. Jadi hemat dan tambah cantik, karena bibirnya kalau sudah disulam bibir, maka dia tidak pucat lagi. Mau? Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan sudah tahu dari definisinya tuh, dari pengertiannya sulam bibir, memasukkan pigmen warna ke dalam bibir. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu nih, pigmen warna itu apaan sih? Hasil penelitian saya dari berbagai macam sumber, saya bisa mendapatkan bahwa ternyata pigmen warna yang disebutkan tadi di dalam pengertian, pigmen warna itu artinya adalah tinta yang dibuat secara khusus, yang tentunya dari bahan-bahan alami, tapi berapa banyak yang dicampur dengan bahan kimia. Kalau ibu-ibu, saudari-saudariku pengen beli ya, ada sudah diperjualbelikan di online. Nih, ini warnanya agak kemerah-merahan, sedangkan yang ini warnanya agak keping-pingan ya. Terserah mau warna yang mana. Ternyata semua warna-warna itu adalah warna-warna atau pigmen-pigmen yang digunakan untuk menato tubuh. Jadi tidak ada bedanya ya. Ini dia gambar-gambarnya. Jadi sengaja saya perlihatkan gambar-gambarnya biar supaya lebih jelas. Ini dia prosesnya. Mohon maaf ya, gambarnya mau nggak mau kita harus perlihatkan. Ini bukan berarti mengumbar aurat atau lain sebagainya ya. Sengaja matanya juga saya pilihkan yang tidak terlihat.
Jadi hanya terlihat bibirnya saja, ya. Baik, ini dia. Kalau kita lihat ada yang before, ada yang ada yang before, kemudian yang day one, hari yang pertama, hari yang kedua, sampai hari yang kelima, kemudian after. Jadi yang tadinya bibirnya pucat, kemudian setelah disulam bibir menjadi merekah dan menjadi cerah, gitu ya, cerah. Ternyata hal yang seperti ini terjadi di masyarakat kita sudah menjadi umum. Bahkan berapa banyak kita saksikan di TV-TV yang secara jujur dan secara jelas-jelas mereka para artis menggunakannya. Bahkan ada juga yang berbangga-bangga dengan hasil sulam bibir yang mereka sudah sukses dilakukan. Sehingga ini sangat berbahaya sekali buat kita kaum muslimin dan muslimat yang tentunya mau nggak mau kita harus mengetahui hukumnya secara pasti. Yang menariknya, sulam bibir itu bukan hanya diminati oleh mereka kaum hawa, kaum perempuan, juga ternyata dinikmati oleh kaum pria. Masya Allah, kaum pria, lelaki pun tak mau kalah. Nih lihat di gambarnya nih, lihat gambarnya. Ya, baik, itu lagi dalam prosesnya sampai dia berbangga-bangga bibirnya sedang disulam. Ya, baik. Kemudian, banyak sekali kalau misalnya diklik di Google, banyak sekali orang yang mengiklankan tentang ini kepada laki-laki juga. Ya, bibir merah permanen, jadi mirip seperti artis-artis di Korea. Ya, makanya artis-artis Korea itu cantik-cantik sekali. Ya, baik. Nah, ini, aduh, saya miris banget ini. Udah kumisnya nggak diurus, Masya Allah ya. Nah, ternyata dia berkumis dan dia mengiklankan sulam bibir. Lalu setelah kita mendapatkan keterangan-keterangan yang di atas tadi, lalu bagaimana hukum agama Islam memandangnya? Di dalam agama Islam, sulam bibir atau tato sama-sama memakai sistem pewarnaan dan tentunya merubah apa yang telah Allah tentukan, merubah ciptaan Allah. Sulam bibir ternyata hukumnya sama dengan hukum menato tubuh, di kaki, di paha, di perut, di badan, di dada, dan semuanya, di tangan. Kalau kita tato tubuh kita dengan memasukkan tinta atau memasukkan pigmen-pigmen itu, maka sama hukumnya dengan sulam bibir. Sebab warna tadi itu, pigmen-pigmen bibir itu juga sama dimasukkan ke dalam bibir, jadi sifatnya tato. Bahkan ada beberapa dokter menyebutnya istilah sulam bibir itu juga disebut dengan tato bibir. Nah, tidak bertele-tele lagi, kita akan sebutkan dalil yang menunjukkan atau yang berhubungan dengan ini. Kalimatnya adalah la'anallahul washimat wal mutashimat. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada siapa saja yang al-washimat. Apa itu al-washimat? Yang pekerjaannya natoin tubuh manusia, menato tubuh orang. Ya, jadi tukang tato lah ibaratnya. Wal mutashimat, orang yang minta supaya ditatokan tubuhnya. Jadi orang yang menato dengan orang yang ditato sama-sama mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ngeri. Itu sahih apa enggak tuh hadisnya, Ustadz? Nih, hadisnya itu diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, tidak ada satupun ulama yang membantahnya. Nah, ujungnya daripada hadis ini adalah lil husni, dengan tujuan mempercantik diri, ya. Al mughayyirat khalqallah, yang dimana tanpa disadari itu sudah merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara gamblang lagi dijelaskan oleh seorang imam besar yang menafsirkan hadis ini yang bernama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Syarah Muslimnya,
halaman 13, jilid yang 13 halaman 107 ya. Kita akan dapatkan bahwa di sini kita baca sama-sama, al-washimah adalah wanita. Kenapa Rasulullah kok sebutkan dalam bentuk perempuan? Karena di zaman jahiliyah itu yang mengerjakan itu perempuan, dan yang berminat atau yang meminatinya adalah kaum Hawa, kaum perempuan. Nah, kayak disebutnya dengan al-washimat ya, dalam bentuk perempuan. Yaitu melukis punggung, telapak tangan, pergelakan tangan, bibir ataupun anggota tubuh lainnya dengan jarum atau sejenisnya. Baik dengan jarum maupun tidak dengan jarum ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah bibir ya. Hingga mengeluarkan darah lalu dibubuhi dengan tinta untuk diwarnai ya. Perbuatan tersebut hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Hukumnya haram yang mentato maupun yang minta ditatokan. Jadi hukumnya haram karena hadis di atas tadi menunjukkan bahwa la'anallahu, Allah melaknat. Nah, kaum Hawa, saudari-saudariku semuanya, tolong pikirkan baik-baik kalau mau berniat sulam bibir. Atau kalau ada anaknya yang mau sulam bibir, tolong jelaskan baik-baik. Nah, kenapa? Kok bisa kayak begitu? Al-mughayyirat khalqallah. Dia sudah merubah-rubah ciptaan Allah. Karena ternyata merubah-rubah ciptaan Allah itu adalah makanan iblis yang ternikmat. Makanan iblis yang ternikmat. Yuk kita lihat dialog bagaimana iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Maka akan aku perintahkan, akan aku ganggu dengan seganggu-ganggunya, dengan semampu-mampunya. Akan aku perintahkan mereka untuk mengubah-ubah ciptaan Allah. Inilah para ulama melihat bahwa ayat ini di dalam surat An-Nisa ayat 119 yang merupakan janji atau sumpah iblis dijadikan sebagai salah satu dalil pengharaman tato dan sejenisnya, dan diantaranya adalah sulam bibir. Itu saja, insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Terus simak, jangan lupa di subscribe, klik like, dan kalau memiliki pertanyaan-pertanyaan, wahai wanita-wanita, perempuan-perempuan, saudari-saudariku yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan boleh ditulis di dalam kolom pertanyaan. Nanti insya Allah akan saya usahakan menjawabnya setelah saya mempelajarinya tentunya. Terima kasih, syukron katsiran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.